Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen mata kuliah Ekonomi Kelembagaan, perkenalkan saya Rayhandi Fitrianti, NIM 44190056. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari mini research saya untuk memenuhi UAS mata kuliah Ekonomi Kelembagaan dengan judul Analisis Kelembagaan Pertambangan Ilegal Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah. Adapun latar belakang dari mini research saya yaitu yang pertama, hutan merupakan salah satu common resource yang memiliki banyak konflik di Indonesia. Kekayaan hutan seringkali membuat individu atau sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab melakukan tindakan-tindakan yang menentang hukum, serta mengabaikan fungsi hutan yang seharusnya demi memperkaya diri sendiri. Kedua, kegiatan penambangan emas di Taman Hutan Raya Sulawesi Tengah merupakan salah satu pemanfaatan ilegal kekayaan hutan yang ada di Indonesia. Tiga, penambangan emas ilegal di dalam hutan tentunya merusak keseimbangan alam dan kearifan lokal yang ada. Hutan yang awalnya dijadikan sebagai penyeimbangan alam, sekarang menjadi tempat persaingan eksploitasi tambang emas oleh masyarakat dan perusahaan dengan dalih pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesetaraan hak dalam eksplorasi hutan. Adapun rumusan masalah yang saya angkat untuk mini research saya, yaitu bagaimana solusi oleh kelembagaan yang ada dalam mengatasi terjadinya penambangan emas ilegal di Tahura Sulteng dengan metode Institutional Analysis Development. Institutional Analysis and Development atau IAD Framework merupakan metode yang dapat digunakan dalam melakukan analisis kebijakan guna menganalisis hubungan antara unsur kebijakan. Ada beberapa konsep penting dalam pengaplikasian IAD, antara lain faktor eksogen yang merupakan faktor-faktor mempengaruhi arena aksi dalam kelembagaan. Kedua, arena aksi yang terdapat kegiatan oleh aktor-aktor dalam kelembagaan. Ketiga, pola interaksi yang merupakan hubungan perilaku antara aktor dan arena aksi. Dan outcome yang merupakan hasil dari kegiatan interaksi dalam kelembagaan. Taman Hutan Raya atau Tahura merupakan kawasan konservasi alam dengan tujuan pelestarian terhadap tumbuhan dan atau satwa. Tahura Sulawesi Tengah berada di Kota Palu dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kawasan konservasi tersebut ditetapkan oleh pemerintah daerah pada tahun 1999 melalui Keputusan Menteri Nomor 24 KPTS 2 1999. Tetapi, Tahura yang seharusnya menjadi kawasan konservasi telah menjadi kawasan penambangan emas oleh perusahaan dan warga. Untuk mengetahui kegiatan dari para aktor dalam pemanfaatan Tahura Sulteng, terdapat penjabaran mengenai situasi aksi dan peraturan yang dilakukan atau dilanggar oleh masing-masing aktor. Berikut merupakan identifikasi aktor dan pemanfaatan Tahura Sulteng. Aktor pertama yaitu pemerintah. Situasi aksinya pertama, dalam pembuatan Tahura ini pemerintah berharap adanya peningkatan kegiatan konservasi alam di daerah Sulawesi Tengah. Kedua, dalam pemanfaatan Tahura, pemerintah memberikan hak kepada masyarakat dalam pengelolaan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, dan perhutanan. Ketiga, berkebalikan dari fungsi Tahura, pemerintah memberi izin tambang kepada PT CPM yang berada di kawasan Tahura Sulteng. Peraturan yang digunakan yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Aktor kedua yaitu masyarakat. Situasi aksinya, pertama masyarakat memanfaatkan kekayaan yang ada pada Tahura dalam bidang pertanian dan dalam bidang penambangan emas. Penambangan yang dilakukan oleh masyarakat termasuk dalam tindakan yang ilegal. Besarnya kegiatan penambangan berpotensi dalam perusakan sumber daya alam yang ada di kawasan hutan tersebut karena adanya pemurnian emas yang menggunakan merkuri. Peraturan yang melandasi kegiatan tersebut yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang tergandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan yang menyebutkan bahwa pelaksanaan hak-hak perorangan untuk mendapatkan manfaat dari hutan. Lalu ada peraturan masyarakat adat itu sendiri. Faktor ketiga yaitu perusahaan.
Situasi aksinya yaitu adanya kegiatan eksplorasi dan eksploitasi pertambangan oleh perusahaan untuk pemanfaatan sumber daya alam. Kegiatan penambangan emas oleh perusahaan dinilai kurang ramah lingkungan karena adanya pemurnian batuan menggunakan bahan kimia berbahaya. Selain itu, dalam implementasinya, banyak perusahaan yang hanya fokus terhadap pemanfaatan untuk kesejahteraan perusahaan tanpa adanya izin atau kegiatan pasca tambang dalam pengembalian fungsi hutan. Peraturan yang melandasinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Adanya perbedaan pandangan dalam implementasi peraturan dalam pemanfaatan hutan membuat adanya konflik antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan yang ada dalam eksplorasi Tahura Sulteng. Perlu adanya intervensi lebih dari pemerintah selaku konstitusi tertinggi dalam penegakan hukum, serta penataan kembali hutan, serta perlindungan dan pengawasan yang lebih pada Tahura Sulteng guna mempertahankan hutan yang ada. Dalam penentuan kebijakan-kebijakan yang nantinya akan digunakan dalam mengatasi masalah ini, harus memenuhi indikator keberhasilan penanganan Tahura Sulteng sebagai berikut. Kesimpulan dari mini research saya yaitu adanya penyelewengan interpretasi dari undang-undang dan pemanfaatan sumber daya alam di dalam Tahura menjadi akar permasalahan konflik yang ada. Melalui peraturan pelarangan kegiatan penambangan, kegiatan restorasi hutan, sosialisasi dengan pendekatan kepada masyarakat, serta adanya pemberdayaan masyarakat dapat menjadi solusi dalam permasalahan ini. Berikut daftar pustaka yang saya gunakan. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.